Nah, sebelum Inara tahu mengenai perselingkuhan si Virgoun, Inara tuh malamnya itu sempat dimimpiin dulu. Mimpi suaminya itu selingkuh. Dan ternyata besoknya dia dapat DM dari orang yang ternyata ada bukti perselingkuhan Virgoun dengan wanita lain. Halo Bunda Ratu Aura. Halo Mbak Ica. Gini nih Bunda Ratu, hari ini ya Ica tuh mau bahas tentang kasusnya hits banget habis lebaran di mana-mana di Instagram. Sebelum kita bahas nih, kita ngucapin dulu nih buat sahabat semuanya. Selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf jikalau saya dengan Mbak Ica setiap kali podcast ada menyakiti hati dari sahabat Aura semuanya. Ya. Selamat lebaran juga ya. Benar sekali. Oke, kita lanjutin ya Bunda Ratu ya. Habis lebaran ini kan banyak banget di Instagram ya, kayaknya H+2 kali. H+2 lebaran tuh langsung muncul berita heboh perselingkuhan. Oke. Bunda tahu nggak kasusnya? Itu ya yang iya betul, Virgoun. Iya, penyanyi itu Bunda. Itu kan kasusnya di mana-mana. Mungkin sahabat Aura di sini juga pasti pada tahu lah ya, karena di Instagram itu beritanya heboh banget. Mungkin juga ada yang belum tahu tentang detailnya, jadi Ica mau ceritain sedikit nih. Jadi sebelum istrinya tahu nih ya tentang perselingkuhan Virgoun ini, istrinya kan namanya Inara. Nah, sebelum Inara tahu mengenai perselingkuhan si Virgoun, Inara tuh malamnya itu sempat dimimpiin dulu. Mimpi suaminya itu selingkuh. Dan ternyata besoknya dia dapat DM dari orang yang ternyata ada bukti perselingkuhan Virgoun dengan wanita lain gitu. Nah, yang Ica mau bahas di sini gini Bunda, gimana ya? Kok bisa gitu ya? Ternyata istri tuh ada feeling atau ada tanda-tanda lewat mimpi itu ternyata feeling dari istri atau firasat istri itu berpengaruh sekali atau gimana nih Bunda? Benar sekali itu. Kalau saya lihat nih ya Mbak ya, kalau dari istri si Virgoun itu kan dapat feeling, dapat firasat itu kan dari mimpinya. Kalau dari mimpi itu biasanya itu dari alam semesta Mbak. Energi dari alam semesta itu yang baik itu masuk dalam istrinya dan memberikan informasi bahwa suaminya itu selingkuh melalui mimpinya. Karena ada nih Mbak Ica. Dari pengalaman teman saya sendiri nih ya Mbak Ica ya, yang dulunya nggak melalui mimpi aja sih ya Mbak. Ada teman saya yang melalui firasat kalau suaminya itu selingkuh. Suatu saat itu ada baik-baik saja sih. Si suaminya ini biasanya romantis banget, terus tiba-tiba kok suaminya pergi keluar kota, bilang kalau suaminya itu ada kerjaan di luar kota, dan entah kenapa firasat istri itu nggak enak, bukan dikasih tahu lewat mimpi, tapi dikasih tahu lewat gelas. Gelas. Iya, gelas itu tiba-tiba pecah. Iya. Tiba-tiba pecah, entah kenapa tiba pecah. Terus ada notif di emailnya dia kalau suaminya itu notif dari Traveloka ya, di Traveloka nih kalau ada pemesanan hotel di daerah Bandung. Padahal suaminya itu bilang ke istrinya, pamit ke istrinya pergi ke daerah Jawa Tengah gitu ya, Jawa Tengah, tapi kok ini di Bandung? Kok beda? Iya, kok beda. Jadi notifnya tuh kan terlihat tuh, disusullah di sana, disusullah ke sana, dan ternyata emang benar suaminya selingkuh di sana Mbak Ica. Itu firasatnya lewat gelas nih Mbak Ica. Tadi kan si istrinya Virgoun itu firasatnya melalui mimpi ya. Nah, itu adalah energi alam semesta yang positif, itu membawa baik ke dalam si istri untuk memberikan informasi-informasi tentang orang yang disayang. Jadi dikasih sinyal dari alam. Benar sekali. Itu berarti dari energi alam yang membantu si istri untuk tahu ya Bunda ya. Sekali. Gitu. Oke. Padahal kan yang kita tahu nih ya Bunda ya, Virgoun itu kan suami yang puitis, terlihat dari lagu-lagunya. Romantis banget. Ada lagu buat istrinya, yang bukti itu, ada juga lagu buat anaknya. Jadi kan kita tuh sama sekali nggak nyangka ya ternyata Virgoun itu ternyata selingkuh gitu dari postingan istri kan seperti itu ya. Bunda gimana sih Bunda, kok bisa ya? Maksudnya yang suaminya seromantis itu aja tuh selingkuh gitu. Kan kita sebagai wanita, waduh, apalagi saat ini suaminya udah cuek, itu kan pasti menimbulkan apa ya? Takut kepada istri, trauma gitu ya Mbak Ica ya. Mau milih suami yang seperti apa ini nantinya ya? Soalnya kan Ica melihat Virgoun yang romantis seperti ini aja bisa selingkuh. Itu gimana sih Bunda Ratu? Apakah ada tanda-tanda suami selingkuh itu maksudnya nggak bisa ditentukan, apakah dia romantis pasti dia setia, kalau cuek pasti dia selingkuh, nggak bisa gitu juga ya Bunda Ratu? Nggak bisa seperti itu juga sih Mbak Ica. Kalau menurut saya
banyak nih pengalaman-pengalaman dari klien-klien saya ya, bukan hanya si Virgon aja ya yang suaminya itu romantis. Seperti teman saya tadi kan suaminya romantis banget, tiba-tiba selingkuh yang dikasih firasat melalui gelas aja gitu kan. Jadi kita nggak bisa mengejudge kalau suami yang romantis itu orang setia. Terus suami yang cuek sama istrinya orangnya nggak setia. Jadi kita nggak bisa ngejudge seperti itu sih Mbak Ica. Yang terpenting kalau saya lihat di sini dari segi energi auranya ya, kalau saya lihat di sini tuh ya mungkin ada kebosanan. Kebosanan terjadi dalam rumah tangganya. Karena kan yang selalu romantis terus setiap hari itu pasti ada titik jenuh di situ. Ada titik jenuhnya yang bisa jadi karena entah itu sikapnya yang membosankan, entah itu hubungan seksualnya yang butuh sesuatu yang gaya-gaya yang baru atau suasana yang baru. Menurut saya seperti itu sih Mbak Ica. Oh, jadi ada rasa bosan gitu ya? Iya, dari suaminya berarti yang mendorong dia buat selingkuh. Nah, kalau klien-klien Bunda sendiri banyak nggak sih Bunda yang suaminya padahal romantis selain teman Bunda ya? Dari klien-kliennya Bunda itu banyak nggak Bunda yang kayak gitu? Banyak seperti itu. Ada juga, ya banyak sih nggak bisa disebutkan di sini ya Mbak Ica. Tapi intinya suaminya baik. Baik banget sama istrinya, baik banget dengan keluarganya, tapi ternyata dalam usia pernikahan yang sudah bertahun-tahun, suami itu punya selingkuhan, punya istri sirih gitu Mbak. Bukan hanya selingkuhan tapi sudah menikah sirih di sini. Aduh, berarti kan kita sampai sakit banget ya, iya. Ya. Dan itu membuat si istri itu jadi trauma, takut untuk ke depan itu harus bagaimana. Kok sampai saya mempunyai suami yang sudah benar-benar baik, sudah benar-benar romantis, bertanggung jawab, tapi ternyata dia tuh menikah lagi dengan wanita lain yang tidak saya ketahui dan itu punya anak gitu Mbak Ica. Itu kan berarti maksudnya apa, sakitnya itu double nggak sih Bunda? Soalnya kan kalau suaminya cuek ya kita udah was-was dari awal. Tapi kalau suaminya baik, tiba-tiba tahu-tahu dia selingkuh kan kagetnya double ya Bunda ya. Benar gitu. Sekali. Makanya shock banget itu Mbak Ica. Sampai depresi banget itu si klien saya itu yang saya sebutkan aja ya, tapi bukan nama ya, dari Jakarta itu. Ada dari salah satu dari klien saya yang dari Jakarta yang beliau tuh benar-benar depresi banget itu. Dia shock karena melihat sikap suami yang selama ini udah baik-baik aja, udah romantis banget, setiap hari bilang sayang, I love you. Ternyata yang diucapin sayang itu bukan hanya ke dia saja, ternyata ke wanita lain juga dia bilang seperti itu gitu. Padahal kebutuhan ekonominya itu klien Bunda itu terpenuhi juga atau gimana? Iya, terpenuhi, semuanya terpenuhi. Bahkan orang tua si klien saya ini dicukupi juga oleh suaminya. Sampai mertuanya gitu. juga dicukupi. Iya, benar sekali. Berarti sama banget sama Inara ini Bunda. Soalnya Ica lihat kan Inara tidak kekurangan dalam segi ekonomi. Tapi Inara ini mempost postingan kemarin tuh transferan dari si Virgon ke wanita itu, seselingkuhannya itu sampai hampir setiap hari ya, kalau dijumlahin kira-kira 200 jutaan katanya. Gitu, berarti kan itu istrinya juga sampai nggak tahu juga ya Bunda ya. Mungkin penting nggak sih Bunda untuk ngecek gitu, menurut Bunda, ngecek transferan suami? Penting dong itu ya. Karena kalau sebagai seorang istri dengan suami, kalau kita sudah menikah ya kita harus tahu nih keterbukaan masalah keuangan itu kita harus terbuka dengan pasangan kita. Nah, kalau si kasus si Virgon ini kan bisa jadi kurang terbuka ya masalah keuangannya, sampai dia baru ngecek sampai transferan ratusan juta seperti itu, dan dia nggak tahu yang dari belakang-belakang itu keuangannya kemana aja, kan dia kan nggak tahu kan, kenapa baru tahu setelah terjadi perselingkuhan itu, berarti kan di situ kurang adanya keterbukaan. Iya, mungkin si Inara juga merasa tercukupi terus ya Bunda, makanya dia nggak sekali, makanya dia nggak curiga, mungkin dia yang sedikit cuek dengan pasangannya, nggak peduli apa yang dilakukan pasangan di belakang sana. Padahal itu kan perselingkuhan udah lama banget ya, lama banget, dan dia bilang khilaf. Oh gitu, iya benar si Virgon. Aduh, nyesek banget. Benar Bunda dengerin juga ya dari Virgonnya. Gimana Mbak Bunda? Saya dengerin itu tadi pagi itu barusan itu ya, si Virgon itu bilang khilaf ya. Menurut Bunda sendiri gimana nih kalau khilaf itu kan sesuatu hal yang padahal itu kan dilakukannya dengan sadar. Betul. Mbak. Kalau khilaf itu dilakukannya tanpa sadar. Tapi itu kenapa dilakukannya dengan sadar sampai bertahun-tahun, sampai dia bisa transfer puluhan jutaan, hampir ratusan juta gitu ya. Kok sampai dia bilang khilaf? Bunda sendiri nggak percaya ya kalau cowok udah selingkuh, apalagi berulang-ulang gitu ya,
Soalnya Ica tahu juga ya Bunda ya. Jadi Virgon ini sudah diketahui itu tahun lalu ya. Dia selingkuh dan si Inara ini udah minta untuk bikin surat perjanjian. Oh gitu. Jadi Virgon suruh mengaku dan suruh berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Udah itu tuh Bunda udah tanda tangan hitam di atas putih, udah pakai materai juga, udah tanda tangani, tapi sekarang malah ketahuan lagi selingkuh dengan orang yang sama lagi Bunda. Berarti itu bukan khilaf kan Bun? Bukan, itu bukan khilaf, itu watak. Watak, betul ya. Oh itu gitu. watak, itu habit ya Mbak Ica ya. Jadi ya walaupun dia bilang khilaf nih, pertama bilang khilaf, buat surat perjanjian nggak bakal selingkuh lagi, dia lakuin lagi. Itu namanya bukan khilaf, suka, hobi. Kayak makan bakso nih ya Mbak Ica. Kalau kita suka makan bakso, makan steak lah, kita suka makan steak. Khilaf nih, sticknya tenderloin nih, nggak enak. Tapi besoknya lagi makan tenderloin lagi, terus ketahuan sama temennya, lo kan makan tenderloin lagi, khilaf gitu. Itu kan hobi doyan ya. Gitu. Berarti kan ini kalau misalkan suami kita walaupun udah di atas kertas udah tanda tangan tidak mengakui tidak akan selingkuh, tapi kita juga nggak boleh 100% percaya berarti ya. Iya, benar sekali, jangan langsung 100% percaya. Ya kita kalau memang sudah pernah sekali nih perselingkuhan, kalau saran saya untuk si istrinya tadi, si istri Virgon tadi, kalau emang sudah buat surat perjanjian, ya sama-sama diperbaiki dong. Jangan hanya si suami aja yang diperbaiki, tapi istri juga harus memperbaikinya. Bagaimana, entah itu dari komunikasinya, keterbukaannya, karena kan itu udah lama dari tahun 2021 ya, tanda tangan itu ya sampai 2023 itu kan udah lama banget ya, 3 tahun ya, hampir 3 tahun, hampir 3 tahunan ya. Itu kan harus diperbaiki sama-sama, entah itu titik jenuhnya dari mana, entah itu hubungan seksnya seperti apa, komunikasinya atau keterbukaannya harus diperbaiki bareng-bareng, biar surat perjanjiannya itu nggak hanya ditandatanganin saja gitu loh Mbak, biar itu benar-benar menjadi sesuatu hal yang membuat dia itu saling memperbaiki. Iya, saling memperbaiki. Ini tuh aku buat beneran dari lubuk hati saya terdalam, bukan hanya tanda tangan saja gitu. Oke, Bunda. Nah, ini juga Ica mau kasih awareness juga mungkin ya buat bunda-bunda, mungkin dari Bunda Ratu juga bisa kasih ini awareness gitu buat bunda-bunda, karena yang Ica tahu dari kasus Virgon dan Inara ini, si Virgon itu kan kenalannya sama selingkuhannya dari klub motor katanya. Oh gitu. Dan dia itu si Virgon tuh sudah pernah mengenalkan si selingkuhannya ini bawa ke rumah, tapi sebagai teman aja. Jadi Nara tuh masih positif aja gitu. Namun Bunda Ratu tuh penting gak sih buat bunda-bunda tuh jangan percaya sama semua orang, walaupun maksudnya teman terdekat gitu ya, kenalan itu kan kenalan, bahkan kadang tuh sahabat sendiri tuh kan bisa kan Bun ya, untuk merusak rumah tangga ya kan Bun. Jadi ini aja kasusnya di Virgon ini temannya gitu, temannya sudah pernah dikenalkan ke rumah, dibawa ke rumah si selingkuhannya ini, ternyata itu ada selingkuhannya Virgon gitu. Menurut Bunda sendiri gimana nih Bunda kalau kayak gitu? Ya sedikit ya kita harus hati-hati aja sih ya Mbak Ica ya. Kalau dikenalin satu orang ya kita perlu was-was, tapi kalau dikenalin banyak orang ya juga perlu was-was. Ya tapi kita lihat juga nih kegiatan suami itu paling banyaknya dengan itu wanita itu ikut terus atau enggak dalam lingkungan tersebut atau enggak. Kalau memang si wanita ini memang dalam satu lingkup dengan suami dan suami ikut terjun dengan dia dan sering intens dengan wanita ini, ya istri harus segera nih masuk ke suami. Apa sih yang membuat suami itu lebih nyaman dengan wanita itu? Jadi kita tuh harus memperbaiki jauh lebih baik lagi, biar kita itu jadi seorang istri yang benar-benar layak untuk dicintai oleh suami kita. Gitu, jangan sampai lah si suami itu merasakan kekurangan dari diri kita, entah itu kekurangan dalam segi komunikasi, dalam segi perhatian, dalam segi entah itu tadi kan hobinya suka main klub motor, bisa jadi si suami ini kurang ada dukungan dari istrinya dalam klub motornya. Jadi istri itu harus ikut ambil andil dalam hobi si suaminya tadi. Jangan dilepas begitu saja ya. Benar sekali. Ternyata dari klub motor itu bisa
bisa berujung ke perselingkuhan. Iya, karena kan kalau saat itu dari lingkungan sekitarnya si Virgon itu yang membuat si suaminya itu sampai selingkuh karena dia mendapatkan kenyamanan di situ dari wanita itu. Oke. Berarti ini kita sebagai seorang istri banyak banget ya Bunda harus waspada ya. Benar. Kalau suami walaupun udah romantis, kita harus waspada nih. Kita dapat sinyal-sinyal, harus waspada juga ya Bunda. Sama teman-teman suami juga kita harus waspada ya Bunda. Iya, benar sekali. Kita tuh harus waspada. Kalau suami udah seperti itu dan ada sinyal-sinyal dari alam semesta masuk dalam diri kita tuh harus mulai memperbaiki diri kita. Apa sih yang kurang dari diri kita sehingga membuat suami itu lebih nyaman dengan klub motornya seperti yang si Virgon tadi. Terus kita omongin bareng-bareng nih sama suami. Apalagi si Virgon ini kan sudah pernah tanda tangan ya, itu ya tanda tangan surat perjanjian kalau dia nggak bakal melakukan kesalahannya lagi. Jangan anggap surat tanda tangan itu bisa mengurung suami untuk tidak melakukan perbuatan yang salah itu lagi. Jangan pernah beranggap seperti itu. Tapi kita juga nggak boleh menuntut suami untuk berubah sendirian. Sebagai seorang istri, kita itu harus bisa berubah bareng-bareng sama suami. Karena perselingkuhan itu terjadi bukan hanya kesalahan suami saja, bisa jadi kesalahan diri kita juga. Jadi kita tuh harus bisa memperbaikinya bareng-bareng. Jangan membiarkan suami yang jalan sendirian ke depan. Tapi kita tuh harus bisa menggandeng tangan suami untuk bisa memperbaikinya bareng-bareng. Biar rumah tangga itu jadi kembali lagi nyaman, kembali lagi ada komunikasi yang baik dan kekurangan-kekurangan itu bisa kita saling tutupi bareng-bareng nantinya. Itu selalu didampingi ya Bunda ya. Iya benar sekali, itu akan membuat rumah tangga lebih harmonis karena kalau kita bareng-bareng ngedeng tangan, energi aura kita atau energi bonding kita tuh akan lebih kuat nantinya dengan suami. Gitu Mbak Ica. Wow, oke deh Bunda Ratu, kayaknya udah cukup untuk bahas kasus Virgon ini ya. Udah cukup. Nanti gampang kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bunda Ratu ya. Baik, boleh. Terima kasih Bunda Ratu atas waktunya.